Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita bisa kembali belajar, mempelajari hal yang sangat penting dan sangat urgent. Pelajaran itu berkaitan dengan bahasa Al-Quran, bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, di antara cara kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah dengan mempraktikkan ilmu yang sudah kita pelajari selama di kelas DAL atau di kelas D terkait dengan rumus bahasa Arabnya, kaidah-kaidah bahasa Arab, ya, mufradat, ya, yang sudah kita pelajari, ya, dan tentunya ini semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena kita mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ilmu alat yang bisa membuat kita semakin paham, semakin mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semakin bergetar hati kita ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Semakin bertambah keimanan kita ketika membaca ayat suci Al-Qur'an. Sehingga juga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah ditetapkan, perintah-perintah ataupun menjauhi larangan-larangan atau berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang termaktub, yang tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan lanjutkan pembahasan kita bagaimana bisa mengimplementasikan ilmu bahasa Arab kita ke dalam Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah hari ini kita masuk ke dalam surah Al-Adiyat. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Alhamdulillah. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu karena Al-Adiyat ini jumlahnya ada 11 ayat, cukup panjang. Kita akan langsung bacakan, ummahat membacakan surah Al-Adiyat dari ta'awudz. Bagi ummahat yang aktif bisa menyalakan mic-nya. Mohon dibaca bersama-sama dari ta'awudz sampai ayat 11, sampai ayat terakhir. Falyatafaddalna mashkura. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Adiyat والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير. Masya Allah, tabarakallah. Ya, syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada ummahat yang telah membacakan surah Al-Adiyat ayat 1 sampai ayat 11. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dan juga kebaikan dalam mempelajari bahasa Al-Qur'an ini. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Sesuai dengan judulnya, pada surah yang ke-100 ini Al-Adiyat. Apa artinya Al-Adiyat, ummahat? Siapkan alat mushafnya ya. Mushaf terjemahannya. Ya, apa artinya Al-Adiyat? kuda perang. Kuda perang yang berlari. Yang berlari kencang. Iya, Masya Allah. Harus lengkap ya. Kuda perang yang berlari kencang. Dari mana ada kata kuda? Apakah adiyat itu adalah kuda? Tentu tidak, ummahat. Adiyat ini adalah bagian dari isim fa'il. Jamak mu'annas salim. Adiyatun. Mufradnya adalah adiyatun. Dan dia wazannya adalah fa'ilatun. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Adiyatun, adiyatani, adiyatun. Nah, kita tahu akarnya dari mana. Diambil dari kata kerja. Kata kerjanya adalah ada ya'du. Artinya berlari melampaui batas. Ada berlari saja, namanya jaro yajri. Anda nggak tulis ya di sini jaro yajri karena ini kata kerja yang mengandung huruf illat, ya. Itu belum kita bahas di pelajaran ilmu sharaf. Tapi kita harus tahu bahwasanya ada ya'du itu artinya berlari bukan hanya sekedar lari, tapi larinya sampai melampaui batas, melewati batas, ya, pada satu tahapan, ya. Ya. Nah, dari mana kuda itu berasal? Dari asbabun nuzul, di mana ayat ini menerangkan strategi perang menggunakan kuda. Ya, kuda itu bahasa Arabnya kan kita tahu kuda bahasa Arabnya apa, ummahat? Isonun, kalau tidak salah. Hison. Betul. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan hison, khail. Khailun. Ya, kumpulan kuda. Ya. Jadi bentuknya adalah mufrad tapi bukan mufrad ya kita bicaranya. Masuknya adalah kumpulan kuda jamak. Masuknya jamak, ya. Nah, ini kumpulan kuda ini ya diartikan al-adiyat, ya, bukan sekedar kuda tapi kuda yang berlari kencang. Nah, identiknya kuda berlari kencang itu untuk peperangan ya. Bukan untuk membawa barang. Ya. Ya.
karena dia mengejar ya lawannya atau musuhnya. Disebut dengan al-adiyat. Nanti kita juga bahas tentang asbabun nuzulnya menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kan tetapi kita lebih fokus kepada kosakata di dalam surah Al-Adiyat dan susunannya. Ya, wal adiyat kita mulai dari ayat yang pertama wal adiyati dhabha. Apa artinya wal adiyati dhabha? Demi demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Coba. Ini apa ya? Ilustrasinya lebih detail. Bukan cuma sekedar kuda yang kencang larinya, tapi ada kata dhabha. Nah, dhabha ini diambil dari kata dhabaha. Dhabaha, yadbahu. Ya. Berarti dhabhan adalah apa? Isim apa namanya? Buku saraf loh. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah, fa'lan itu apa namanya? Isim apa? Isim apa Ibu Dede, Ibu Esa, ada Ibu Dewi juga ya, Masya Allah. Ada ahlan wasalan kepada Ibu Teta yang baru hadir. Nah ini Muhammad Habil nih siapa ya? Anda lupa. Umu siapa? Dobhan ini isi masdar ya? Betul, Mumtaz. Masya Allah. Isim masdar. Ya, isim masdar. Diambil dari kata dobaha. Apa artinya dobaha? Dobaha itu kata kerja yang suara nafas yang terengah-engah. Ya, misalkan dobahal hisan. Kuda mengeluarkan suara nafas yang terengah-engah. Karena apa? Karena lari mungkin. Karena sakit. Kan suara apa nafas terengah-engah itu bisa banyak hal ya. Panik, nafasnya terengah-engah. Sakit, nafasnya terengah-engah. Berlari kencang, nafasnya terengah-engah. Nah, ini dalam hal ini adalah kuda pacu atau kuda perang yang berlari kencang sampai nafasnya terengah-engah. Saking kencangnya itu kuda. Ya. Ya, ada apa? Kok Allah bersumpah dengan kuda perang ya yang berlari kencang, bukan cuman sekedar kencang, tapi disifati dia terengah-engah nafasnya. Berarti kan ada maksud yang terselubung ya. Kenapa kok Allah bersumpah dengan makhluk ini? Sebegitu pentingnya kah? Ya, ternyata sangat penting ummahat. Ya, sangat penting kita mengambil ibrah dari kuda yang berlari kencang. Nanti kita akan bahas juga ibrahnya apa, tapi kita fokus kepada susunannya dan mufradatnya. Kita lanjut dulu ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal muriyati qadha." Apa terjemahnya Umahat? Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Masya Allah. Ya, kalau kita lihat terjemahannya lebih detail banget ya, lebih detail sekali. Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Ya, diambil dari kata muriyatun ya adalah jamak muannats salim. Ya, mufradnya adalah muriyatun. Ya, kata kerjanya adalah aura. Ya, kata kerjanya dari kata aura. Ya, yuri. Ya. Artinya menyalakan. Menyalakan di sini disertai dengan percikan. Memercikkan. Nah itu bahasanya memercikkan. Ya, belum nyala ya Umahat. Dia apa ya? Semi ya. Ketika ingin menyalakan kompor misalkan, ya
korek gas ya. Nah, itu ada percikan. Nah, itulah bahasa Arabnya aura yuri, artinya memercik. Memercikkan api. Apa ya bahasa kitanya? Ada apanya itu kalau kita ingin nyalain kompor, ada pemantik. Ya, yang memercikan bendanya adalah pemantik. Ya, memantikkan ya atau memercikan. Ya, apa yang dipercikan? Qodha. Yang dipercikan adalah qodha. Ya, apa arti qodha dari kata qodha yaqdahu? Ya, qodha yaqdahu. Ya, qodhan. Ya, qodha itu menggesek batu artinya. Atau mengeluarkan percikan. Kalau qodhannya itu adalah apa? Perbuatannya atau bendanya, masdarnya. Ya, yaitu bunga api. Hasil dari percikan itu adalah bunga api. Ya, ketika ya ini kan logika manusia, kita bisa tahu ya, berpikir kita. Kuda berlari kencang, kakinya itu biasanya ada besinya ya Ummahat. Apa namanya itu Ummahat? Di kakinya itu ada ya besi. Iya, Namanya apa? yang tapal kuda ya, sepatu kuda itu. Tapal kuda. Sepatu kuda ya. Itu dari zaman dulu terbuat dari besi Ummahat. Sampai sekarang kan. Ya, itu saking kencangnya itu tergesek dengan tanah ataupun pasir ataupun rumput, itu bisa mengeluarkan api. Apalagi kalau kena aspal. Ya, makanya dia khusus tuh tapal kudanya untuk delman, andong gitu ya, yang istilahnya di jalan aspal atau jalanan yang dicor, itu dia khusus itu. Karena lebih terkena gesekan, lebih panas dan dapat menyakitkan kuda. Nah, ini di istilahnya bukan di jalan aspal ataupun cor-coran ya. Zaman Nabi di pasir gitu ya. Saking kencangnya itu keluar bunga api. Ada percikan ya. Makanya kenapa di sini disebut al-adiyat adalah kuda bukan unta ya. Karena kendaraan tercepat dari zaman dulu sampai sekarang itu apa namanya Ummahat? Khail, hison, kuda. Lah zaman sekarang mah ada yang lebih cepat, motor, mobil, roket, pesawat gitu ya. Naam, tapi satuan kecepatan ya, motor bisa cepat itu pakai apa namanya? Tenaga kuda. Nggak ada tenaga unta, nggak ada. Tenaga kuda. Nah, biasa satuannya adalah horsepower. Dia pakai nominal 100 horsepower, 100 HP. Ya, kenapa disebut dengan horsepower? Karena dinisbatkan kepada kuda. Identiknya kendaraan cepat itu adalah kuda dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, diabadikan dengan satuan kecepatan. Ya, fahim tunna Ummahat. Ya, alhamdulillah. Fahimna, Fahimna insyaallah. Kita lanjutkan Ummahat. Nanti kalau lebih detailnya lagi di kelas ba Ummahat. Kelas ba nanti Ummahat akan belajar namanya maf'ul mutlak ya. Pada kata dobahan, qodhan, subhan, naq'an, jam'an. Ya, tapi kita tidak bahas itu ya karena di kelas dal. Ya, lebih detail lagi, semakin mendalam, semakin detail lagi Ummahat. Ya, ya. Karena kita dibatasi dengan kelas, ya ada jenjang. Jadi sampai di situ kita memahaminya. Ya, dari kata wal adiyat itu adalah huruf qasam, ya waw, sumpah.
maka dia harokatnya kasroh, ya. Bobahan, ya, dia masdar, ya. Falmuriyati kodahan, sama pun demikian masdar, ya. Falmughirati subha. Apa arti terjemahannya Ummahat? Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Naam. Ya. Kuda yang menyerang. Ya, menyergap. Ya. Secara tiba-tiba pada waktu pagi. Apa maksudnya? Dia ambil mughirat adalah jama' muannats salim lagi. Diambil dari kata mughiratun. Kata kerjanya adalah agora yughiru. Artinya menyerbu, menggerebek, menyerang berjamaah. Namanya menyerang sama-sama, bukan satu orang saja. Menyerbu. Ya. Para kuda perang ini menyerbu, menggerebek, menyerang. Ya. Subha di waktu pagi. Subha subhun. Subuh, sobah, sobahul khair, ya. Kata sod, ba, dan ha, sobaha. Artinya di waktu subuh. Asbaha, di waktu subuh. Ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kalau kita zikir pagi petang, paginya asbahna pasti. Karena di waktu pagi. Ya. Ya. Subha. Ya. Ada apa? Ternyata ini strategi Ummahat. As-siyasah. Ya, siasat atau strategi dalam peperangan. Nah, kenapa di sini ilustrasinya peperangan? Karena zaman dulu identiknya ya berperang. Ya, zaman sekarang peperangan itu bukan hanya ya bambu runcing saja, kuda lawan kuda gitu ya, bukan. Tapi perang melawan hawa nafsu, perang melawan kemiskinan, perang melawan kezaliman. Makna perang itu luas nantinya. Nah, nanti bisa kita ambil pelajaran juga dari kisah ini. Ya, menyerbu tiba-tiba di waktu pagi. Nah, kalau dalam at-tijarah berdagang ya kita bangun subuh, habis sholat subuh langsung serbu, langsung dagang buka lebih pagi. Ya, mencari nafkah pun demikian. Ya. Ya. Ini luas sekali maknanya Umar. Tapi apa namanya? Pembahasannya berkaitan dengan peperangan. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fa'atharun nabihi naq'a. Apa terjemahannya Ummahat? Sehingga menerbangkan debu. Nah, ya, sehingga menerbangkan debu, ya. Dari kata asara yuthiru. Asara yuthiru. Asarna. Ya, asarot, asarota, asarna. Ya. Artinya apa? Kalau kita melihat secara bahasa, kata asara yuthiru isaratan itu artinya membangkitkan. Kalau membangkitkan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, Ummahat? Dari bawah ke atas. Iya. Biasanya di zaman Nabi yang di bawah itu apa? Tanah, pasir, atau lautan? Pasir. Pasir. Pasirnya dibangkitkan, maksudnya diterbangkan. Karena kencang, saking kencangnya itu kuda, ya keluarlah pasir itu berterbangan
seperti debu. Ya, naqa'a. Naqa'a itu ada kata kerjanya juga tuh. Naqa'a yanqa'u. Masdar juga, ya. Artinya kata dasarnya adalah debu yang berterbangan karena adanya gerakan. Ya. Naqa'a itu artinya berdebu. Kata kerjanya berdebu. Ya. Naqa'a isi masdarnya artinya debu tebal yang berterbangan akibat ya kaki kuda yang melaju kan kencang. Ya, saking kencangnya itu merangsek ke tengah-tengah. Nanti ayat yang kelima ya. Nah, tetapi di sini kita harus pahami bentuknya adalah hunna, mereka. Ya, mereka para kuda perang ya. Ya, fa'atharna ya, menerbangkan atau membangkitkan pasir yang dibawa menjadi debu yang berterbangan. Saking kencangnya itu larinya kuda. Ya. Ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fawasatna bihi jam'a. Apa artinya Ummahat? Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Naam. Ini lagi strateginya yang diajarkan ya dan melalui wasilah ya para kuda ya, apa namanya? Pemacu kuda ya. Kalau kita lihat fawasatna bihi jam'a dari kata wasato yasitu wusta wasaton mutawassito dari artinya adalah tengah, masuk ke tengah artinya. Hunna wasatna, mereka masuk ke tengah, merangsek ke tengah, menyerbu karena kondisinya peperangan, menyerang masuk ke tengah. Ke tengah apa? Kawanan atau kumpulan, jam'a. Dari kata jama'a ya jama'u. Ya. Ini cara untuk memenangkan peperangan ternyata Ummahat. Ya. Merangsek ke tengah untuk menghancurkan siapa? Pimpinan atau panglima perangnya. Ya. Itu yang diajarkan ya oleh ya para ahli perang. Dan para ahli perang itu di zaman Nabi adalah keturunan Bani Hashim. Ya, suku Quraisy, jago berperang dan jago berkuda. Dari mana mereka dapatkan ilmu perkudaan? Dari mana Ummahat? Dari bangsa yang mereka sebut Al-Faros, bangsa berkuda. Ya, Faros bahasa kitanya Persia. Nah, dari mana tuh? Persia. Bangsa Persia kalau di peta dunia sekarang di mana itu letaknya? Iran bukan Ustaz? Di Iran, sahih, Masya Allah. Bangsa yang pandai berkuda, yang dilatih, ya, lihai dalam berkuda, itu dari Persia. Nah, Persia dari mana? Dari bangsa Tartar, bangsa Mongol. Ya, ya, itu sumber dari keturunan Yafith bin Nuh. Jadi, apa namanya? Kepandaian atau kelihayan dalam peperangan itu dianugerahkan oleh Allah melalui keturunan Yafid bin Nuh di dalam doanya Nabi Nuh alaihissalam ya ketika Nabi Nuh mendoakan 3 anaknya ya
Dan di antaranya adalah Yafid bin Nuh yang akan menguasai kepemerintahan dunia. Dan pemerintahan identik dengan yang namanya penguasaan. Ya, penguasaan wilayah, yaitu dengan peperangan. Dan kuda-kuda itulah bisa melatih kuda itu adalah sebuah anugerah yang harus disyukuri kepada keturunan Bani Hashim. Ya, keturunan Bani Hashim. Akan tetapi apa daya? Ini kan nikmat ya. Ya, punya ilmu bisa memenangkan peperangan itu nikmat yang luar biasa. Ya, akan tetapi di ayat yang ke-6 ya sudah ada ya bumbu-bumbu yang namanya keingkaran, ya kufur nikmat. Ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innal insana li rabbihi lakanud. Apa artinya ummahat? Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Ya, Masya Allah. Sesungguhnya inna al-insan adalah isim inna. Nanti umat akan belajar tentang inna. Inna ini memansubkan atau memfathahkan harokat akhir. Al-insanu jadi al-insana. Innal insana. Li rabbihi. Sesungguhnya manusia kepada Robnya, kepada Tuhannya. Lakanud. Benar-benar. Ya. Benar-benar ingkar atau sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya. Kanud itu adalah isim jamid. Kosakata yang dimana kosakata tersebut dari bangsa Arab asli, ya, dan tidak memiliki akar kata, ya. Lupa isim apa tadi? Isim jamid, ya, karena dia dari bahasa Arab klasik, ya, tradisional, ya, seperti hajarun, batu, udah dari sana memang artinya batu, hajarun, tidak ada kata kerjanya, ya, ya. Nah, kanud ini maknanya apakah ingkar? Bukan ternyata. Makna secara bahasa, kanut ini artinya adalah tandus. Ya. Kanut artinya apa? Tandus. Tandus. Tanah yang tandus. Kering. Ya, karena apa? Kalau kita lihat filosofinya, tanah yang kering itu mau dikasih nikmat turun hujan, mau dikasih nikmat dikasih pupuk, tapi benar-benar kering kan tanah mati, ya, nggak akan bisa untuk subur. Tanah yang tidak subur kanut itu, ya, ya secara bahasa. Tapi kalau secara istilah al-kanut huwal kufuru bi ni'matillah. Kanut itu orang yang sangat kufur terhadap nikmat Tuhannya, yaitu Allah. Ya. Tapi dalam riwayat yang lain Al Hasan Al Basri mengatakan al kanud, ya, arti kanut itu adalah orang yang selalu menghitung musibah yang menimpanya, tapi melupakan nikmat yang diberikan kepadanya. Itu namanya kufur nikmat. Merasa dirinya paling banyak cobaannya, padahal nikmatnya banyak, lebih banyak daripada cobaan. Tapi yang dia lihat itu cobaan. Yang dia lihat itu musibah, kesedihan, kesengsaraan. Padahal jangan dilebih-lebihkan gitu ya. Sesengsara-sengsara yang manusia di dunia ini, tetap Allah berikan nikmat tanpa batas. Kalau kita hitung satu-satu. Dari nikmat nafas bisa hirup oksigen. Oksigen mahal, umat. Ya.
nikmat sehat, nggak punya apa-apa, tapi dia sehat. Masih diberikan nikmat kan, nikmat sehat. Ya, Allah Maha Adil. Kasih kekayaan yang banyak, tapi sakit-sakitan. Ya, ada yang begitu. Yang hebatnya lagi udah dikasih nikmat yang banyak, ya kufur nikmat. Udah badan sehat, harta banyak, ya. Masih berkeluh kesah juga. Ya, ibadah lancar, masih berkeluh kesah juga. La haula wala quwata illa billah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah. Sangat sedikit orang yang pandai bersyukur. Banyak wanita yang masuk neraka karena disebabkan kufur nikmat kepada suami. Suaminya punya banyak kebaikan, tapi yang diingat satu aja, ya, kebaikan itu, dan jutaan, ya, keburukan suaminya akan terus diingat dibandingkan kebaikan suaminya. Dari banyak jutaan, lebih banyak kebaikan suami daripada keburukannya, yang diingat cuma satu kebaikannya saja. Dan jutaan keburukan yang selalu diingat. La haula wa la quwata illa billah. Ya, ini yang harus diperhatikan. Ya, ingkar, sudah dikasih ilmu sehingga dia bisa melangsungkan kehidupan, bisa memenangkan peperangan. Kufur nikmat. Kufur nikmatnya apa? Kita lihat ya, ayat yang ke-7 dan 8. Wa innahu ala dzalika la syahid. Apa artinya, Ummahat? Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Iya, ya, berat yang ini. Wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Tanpa kita sadari, kalau kita berpikir dengan jernih, ya, kita akan menyadari, ya, suatu saat kita akan menyadari bahwa diri kita ini, ya, kurang beradab di hadapan Allah. Dikasih hati, mintanya jantung. Udah dikasih nikmat banyak, dilupakan tuh nikmat. Keburukan aja yang diingat, sehingga suudzon kepada Allah. Berburuk sangka, ya Allah, kok saya belajar bahasa Arab kagak paham-paham. Udah berapa tahun ini saya belajar bahasa Arab. Waktu saya terkuras, energi saya habis. Ya Allah, kok begitu amat, ya Allah. Nah, ini kalimat kufur ini. Ya, kalimat kufur. Punya anak kok begini amat, ya Allah. Kalimat kufur ini. Yang diingat apa? Keburukan 1, 2, atau 3 keburukan si anak. Dibandingkan jutaan kebaikan yang Allah berikan melalui si anak ini. La haula wa la quwata illa billah. Kecondongan manusia terhadap kufur nikmat itu sangat besar. Maka perbanyak bertaubat kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La syahid, dari kata syahida yashhadu, menyaksikan. Ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ini juga kalimatnya gampang untuk dipahami. Apa terjemahannya, Ummahat? Dan sesungguhnya mereka mencintai kebaikan yang khair benar-benar dan yang mereka saksikan. Ini nomor 8 ini, ayat 8 ini di garis bawah. Ya. Kenapa manusia itu kufur nikmat? Salah satunya ini ayat 8 ini. Penyebabnya ini ayat 8. Ya. Ya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia, lihubbi, kepada cinta. Cinta kepada apa? Al khair. Tadi Ibu Esa bilang al khair, kebaikan, betul. Tapi al khair di sini kebaikan di dunia apa, Ummahat? Karena manusia akan condong kepada yang namanya al-amwal, al-mal. harta. Ya, pembuka kebaikan, harta, betul.
Pembuka kebaikan itu harta ummahat. Ya, ya. Dan pembuka keburukan juga harta. Yang kita anggap baik itu bisa menjerumuskan kita ke dalam siksa api neraka. Ya, kenapa harta, Ustadz? Kan bisa tahta atau wanita. Ya, tentu harta itu adalah pintu pembuka dari seluruh keburukan-keburukan dan pintu terbuka untuk dari semua kebaikan-kebaikan. Ya, kalau orang miskin ingin beramal soleh, ada satu amalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin, yaitu apa? Apa, Umar? Sodakoh. Apa? Sodakoh, amalan yang tidak bisa dilakukan orang miskin. Memangnya orang miskin nggak bisa sodako? 500 perak Kalau aja nggak punya sodako. harta. Nggak punya harta, dia jasa bisa. Saya bantu gratis. Nah, sodako juga. Senyum, sodako. Itu Ya, kan nggak perlu makna ininya, makna lainnya. Makna makna hakikinya kan lain. harta. Iya, baik. Jadi yang paling sulit, ya, yang tidak bisa didapatkan orang miskin ketika dia ingin beramal soleh, ya, tetap orang kaya yang soleh itu lebih utama, ya, lebih baik. Apa itu? Dia tidak bisa bersodako, betul, ya, sodako yang hakiki, dan dia tidak bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Dan sodako yang lebih besar itu adalah memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, lebih besar kepada orang lain, membuka lapangan pekerjaan. Kan ekonomi sedang sulit, katanya demikian. Ya, buka lapangan pekerjaan. Ya, itu orang soleh yang benar-benar, orang kaya yang benar-benar soleh itu begitu. Bukan numpukin emas di dalam rumahnya, numpukin harta, ya, uang yang berputar tidak ada, sedikit. Ya, miskin makin miskin. Tapi buka lapangan pekerjaan. Ya, meskipun hanya untungnya sedikit, tapi bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Yaitu namanya harta. Khair di sini adalah harta. Ya, akan tetapi harta itu menjerumuskan mereka karena kufur nikmat. Harta tersebut dijadikan, kalau bahasa kasarnya, dijadikan Tuhan atau menjadi budaknya harta. Kenapa demikian? Karena ada kata la syadid. La syadid itu dari kata syadda yashuddu. Artinya menarik, keras. Dia tertarik dengan hartanya, berarti berlebihan dalam, ya, mengambil harta atau cintanya kepada harta. Ya, ini kan kalau kita lihat gitu ya, konteksnya bukan hanya dalam peperangan aja. Orang berperang terus menang, biasanya dapat apa, Umahat? Dapat apa biasanya? Harta rampasan perang, ghanimah. Harta rampasan perang, ghanimah. Tanpa kerja, Umahat. Ya, menang dalam peperangan dapat harta emas, perak, ya, barang-barang berharga, ya, lalu bisa dijual. Ya, jadi orang kaya. Ya, padahal ilmu yang Allah berikan dalam peperangan, dalam bersiasat, dalam berstrategi, itu kan dari Allah melalui perantara orang lain. Kufur nikmat. Ketika sudah dikasih harta, cintanya terhadap harta berlebihan. Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita lihat, ya demikian. Ya, dikasih gaji besar, kadangkala lupa diri. Kacang lupa dengan kulitnya. Dikasih gaji pas-pasan, ya ngeluhnya kepada Allah. Ya Allah, ya harta saya cukup buat istri aja, anak nggak cukup, gimana ya Allah. Keluh kesahnya kepada Allah. Ya, dalam masalah harta. Keluh kesah itu dalam masalah dosa. Kok saya dosa melulu ya Allah? Keluh kesah dalam masalah apa?
nggak dapat pahala, ya, karena lupa ibadah dan lain sebagainya. Itu keluh kesah yang pertama, itu keluh kesahnya kepada Allah demikian. Jangan urusan dunia saja berkeluh kesahnya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan yang tepat kepada kita. Nah, ini kufur nikmatnya luar biasa. Ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apa terjemahannya Ummahat? Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan? Kubur La dikeluarkan. haula. Subhanallah. Ayat 9 disuruh mengingat Ummahat. Ya, apa yang disuruh? Ya, kita disuruh mengingat apa? Afala tidakkah, ya, ya'lamu, alima ya'lamu. Nggak perlu Anda tulis ya, karena sudah paham juga nih. Alima ya'lamu, al-ilm, mengetahui. Apakah ia tidak mengetahui? Idza apabila, bu'thira. Bu'thira itu adalah fi'il majhul. Bu'thira. Ya. Kata kerjanya itu dari kata fa'lala yufa'lilu. Ba'thara yuba'thiru. Itu kita belum belajar juga ya. Aha. Ada di tasrif, masih jauh pembahasan itu. Ya. Artinya apa bu'asyirah? Dibalikkan. Coba dibalikkan, Dibangkitkan. dibangkitkan, ditampakkan. Ya. Maknanya luas di sini, bu'asyirah. Apabila ya yang ada di dalam kubur itu dikeluarkan dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Ya. Berarti apanya yang dibangkitkan? Al-jasad. Ya. Apa al-jasad? Jasad Tubuhnya. tubuhnya. Ya. Jasadnya. Itu dikeluarkan. Semua akan tercengang-cengang. Yang telah wafat akan dibangkitkan lagi jasadnya. Dari tulang ekor dalam hadis yang sahih. Ya, mulai dari tulang ekor tumbuh, nah, tulangnya utuh lagi, lalu dagingnya menempel. Atas izin Allah saat tiupan sangkakala yang kedua. Ya. Wa hussila ma fis sudur. Dari kata hassala yuhassilu. Apa terjemahannya Ummahat? Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Iya, Dilahirkan. ya. Yuhassilu. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Apa maksudnya? Nah, kita lihat ya secara bahasa dulu. Dari kata hassala yuhassilu. Artinya mengumpulkan, menyingkap, ya, mengumpulkan atau menyingkap, ya, karena dia majhul yang disingkap, yang tadinya disembunyikan dikeluarkan, dilahirkan. Disembunyikan kan disimpan, sesuatu yang disimpan lalu dikeluarkan dari dalam dada mereka. Berarti apa tuh yang dikeluarkan Ummahat? Kalau tadi jasadnya dikeluarkan. Selain jasad, apa lagi yang dikeluarkan dari dada? Apa? Kolbu. Hah? Apa? Prasangka apa? Prasangka dalam kolbu manusia. Kalbu manusia itu maksudnya apa? Namanya ruh. Oh iya. Iya. Jiwanya juga dilahirkan lagi. Yang tadi tersimpan memori kita dari lahir sampai meninggal dunia. Ya, itu dikeluarkan lagi, Umar. Ya. Jadi bukan jasad tanpa ada jiwa yang Allah hidupkan, tapi jasad plus jiwanya dihidupkan lagi. Ya, perasaan kita, jiwa kita, ya,
ketika di dunia sampai di akhir, ingatan kita, memori kita, semua kecatat semua umat. Atau itu berapa terabyte ya. Memori kita tercatat semua. Ya. Ya. Luar biasa. Sedetail itu Allah mengingatkan kita. Ya, jangan sampai kita belum bertobat ketika kita kufur nikmat pada Allah. Ya, karena semua akan tercatat. Oh, ini nanti kamu melakukan ini, melakukan nanti kufur nikmat. Lalu setelah kufur nikmat kamu bertobat, lalu meminta ampun pada Allah, lalu melakukan ini, melakukan itu. Semua tercatat, ada memorinya di dalam ruh jiwa. Dan ayat terakhir, inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Apa terjemahannya umat? Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Subhanallah. Ya. Inna sesungguhnya rabbahum, Rabb mereka, Tuhan mereka. Bihim kepada mereka, apa yang dilakukan Rabb mereka, Allah, apa yang dilakukan Allah kepada mereka? Yauma idzin pada hari itu, yauma dengan izin. Ya, artinya pada hari itu. Kalau yauma aja artinya hari ini atau hari itu. Kalau ada tambahan izin jadi hari itu. Itu pada hari akhirat nanti. La khabir, la di sini lam taukid. Benar-benar. Ya, khabir dari kata khabara. Bentuknya adalah tafdil, maha teliti. Ya, kok maha teliti? Bukannya khabir itu adalah kabar. Nah, kabar, informasi itu harus disertai dengan apa? Tabayyun. Ya, cross check. Dan informasi itu ya terikat dengan cross check ini, tidak informasi burung. Makanya disebut dengan khabir, maha teliti. Allah meneliti informasi ya dari roh itu ditiupkan ke perut ibu kita dalam janin ya. Dalam janin itu akan ada alam janin ya. Ada orang tuanya, ibunya ngasih suara musik ya, itu ada catatannya semua umat. Oh, ini didengerin musik ini apa? Musik apa gitu kan. Dengerin murotal. Dari alam janin, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, itu semuanya ada database-nya. Dan Allah maha teliti, yang baik dicatat baik, yang buruk dicatat buruk. Ya, berapa kali dia bertobat, ampunannya berapa, ya, dosanya berapa, pahalanya berapa. Ya, apakah nanti di timbangan nanti berat ke kanan atau ke kiri, atau catatannya dilempar dari kepala belakangnya, ya itu semua akan jelas umat. Ya, nggak ada istilah intervensi dari yang lainnya. Ya, fahim tunna umat. Ya, hal min soal ada yang ditanyakan, silakan umat yang mau bertanya. Ya, pembahasan ini kita ini sangat kompleks ya di ayat ini. Ayat ini atau surat ini menggunakan bahasa yang tinggi, sastra atau balaghah, ya, yang menjadi perhatian kita dari segi bahasa. Ya, oleh karenanya kesimpulan dalam surah Al-Adiyat ini agar kita pandai bersyukur ya atas apa yang Allah berikan kepada kita melalui perantara orang tua kita, melalui perantara guru kita, melalui perantara lingkungan sekitar kita, sampai kita bisa jadi seperti ini.
bisa melangsungkan kehidupan yang baik, yang aman, tentram, sejahtera. Ya, harusnya kita ingat-ingat. Itu nikmat yang harus disyukuri. Ya. Fahimtunna ummahat? Insya Allah paham. Insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan. Silakan. Ustadz, di ayat pertama ini ada wal adiyati. Wa-nya itu waw sumpah itu ya? Waw Iya, qasam. huruf qasam namanya, al-qasam. Qasam. Waw sumpah, ya, betul. Ya, makanya dia harokatnya kasroh. Terus yang ke Ya. depannya juga kan kasroh-kasroh itu masih terbawa ada sumpahnya juga di Iya, situ. betul. Namanya al-ataf, mengikuti. Ya, mengikuti kata dari al-adiyat. Ya, ya, dia mengikuti. Ya, seperti itu. Mugirat sampai mugirat ya. Ya, ayat keempat sudah masuk jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah wal adiyat fal muriyat fal mugirat itu jumlah fi'liyah. Ayat 1 2 3 itu satu paket. Ya, susunannya mengikuti ayat pertama. ayat ayat keempat itu udah jumlah fi'liyah. Ayat 5 jumlah fi'liyah, ayat 6 jumlah ismiyah, ayat 7 ismiyah, 8 ismiyah, 9 juga masuk ke jumlah fi'liyah. Ya. Ya, ayat 10 jumlah fi'liyah, ayat 11 itu jumlah ismiyah. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Terus Ustadz, di ayat kedua, ketiga itu kan ada fa itu. Biasanya kan fa itu artinya maka ya. Ini Iya. berbeda. Itu sama apa ada apa lagi? Fa itu adalah bagian dari al-ataf di sini. Al-ataf itu adalah mengikuti ya kalimat sebelumnya. Ya. Jadi artinya bukan maka tapi wa artinya. Ya. Sama seperti fi dengan bi. Ya, bi kan harusnya asli dengan. Ya. Tapi terkadang bi itu artinya di. Wa dengan fa sama. Karena fa itu adalah bagian dari al-ataf. Artinya bisa maka atau artinya juga bisa dengan apa dan ya. Bisa juga artinya dan atau maka. Seperti itu. Menyambung ya. Ya. Kalau wal adiyat di hanya nggak ada, jadinya fal muriyatu qadha fal mugiratu subha. Ya, karena tidak ada yang diikuti. Ya. At-tabi' wal matbu' ya. Ya, al-ataf itu. Nanti ada pembahasannya memang pelajaran di nahwu tentang al-ataf, huruful ataf namanya. Huruf-huruf yang dia mengikuti. Dia seperti apa ya namanya? Benalu ya, mengikuti yang di depannya. Ya, di awalnya. Fahimtunna ummahat? Syukron Ustadz. Ya, afwan. Alhamdulillah. Ya, kita telah menyelesaikan surah Al-Adiyat ini. Ya, sungguh beruntung kita yang tahu artinya, yang kita mentadaburi ayat-ayatnya. Ketika satu momen kita sholat, lalu kita membaca surah Al-Adiyat, ada gambaran ummahat di dalam kepala kita, dalam pikiran kita, oh ya kita harus pandai bersyukur nih di ayat ini. Ya, oh ini ada jama' mu'annas salim. Wah, itu luar biasa. Ya, relate sekali gitu ya pembahasannya. Ya nyambung semuanya itu ummahat. Jadi udah kayak gerbong kereta gitu ya, rumus-rumusnya udah nyambung, kalimatnya ngerti. Coba bayangkan kalau 114 surat ini kita bisa mengerti. Indah sekali. Sholat tuh inginnya berlama-lama, baca Al-Quran tuh inginnya berlama-lama. Nggak tahu maknanya. Ya,
nambah iman kita, bergetar hati kita ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, ya, menangis hati kita, dan ya terharu ya ketika menceritakan tentang perjuangan Nabi, ya perjuangan para nabi dan para rasul di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Karena dalam Al-Qur'an itu ada 3 hal yang dibahas, tentang perintah, yang kedua larangan, yang ketiga hukum syariat. Hukum syariat itu ada yang dari kisah-kisah, ada yang dari ketetapan, ya lebih luas lagi, ya seperti itu. Alhamdulillah, ya kami ucapkan syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada ummahat yang hadir, yang berjumlah 5 orang ya, yang hadir di sini Ibu Dede, Ibu Dewi Anom, Ibu Esa dan Ibu Teta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita istiqamah di jalannya dalam belajar bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.